Jakarta bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Olimpiade Internasional, ajang paling bergengsi di kalender olahraga dunia. Namun, suasana megah itu mendadak berubah ketika pemerintah Indonesia secara resmi menolak kehadiran atlet Israel di tanah air. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Indonesia, negara dengan sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi manusia, menyatakan sikap tegas. Selama Israel belum menghentikan penjajahan dan belum mengakui kemerdekaan Palestina, kami tidak bisa menyambut mereka di bumi pertiwi. Sikap ini langsung menggema ke seluruh dunia. Banyak dukungan muncul di berbagai negara Muslim, dari Turki, Mesir, hingga negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan sejumlah negara non-Muslim seperti Spanyol dan Afrika pun menyuarakan dukungan. Mereka menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berani berkata tidak di tengah tekanan besar dari organisasi olahraga dunia. Namun keberanian itu dibayar mahal. Tak lama setelah keputusan diumumkan, Komite Olimpiade Internasional langsung menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia. Negeri ini terancam dicoret dari daftar tuan rumah berbagai event olahraga dunia, termasuk kejuaraan bulu tangkis, atletik, bahkan kemungkinan tidak diizinkan mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade mendatang. IOC menyebut Indonesia telah melanggar prinsip netralitas olahraga. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Di tengah kritik dan tekanan itu, pemerintah Indonesia tak goyah. Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan dengan nada tegas, kami tidak membenci bangsa, kami hanya menolak kezaliman. Jika Israel mau diundang, maka mereka harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu langsung meledak di dunia maya. Banyak pihak menilai Indonesia mengambil langkah yang bermartabat, menjadikan olahraga bukan sekadar kompetisi fisik, tetapi arena moral yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dukungan pun berdatangan. Di Ankara, ribuan warga Turki menggelar aksi solidaritas dengan membawa bendera merah putih dan bendera Palestina berdampingan. Di Kairo, para mahasiswa Universitas Al-Azhar menyebut Indonesia sebagai suara keadilan dunia Islam. Dan dari tanah yang terus berjuang di bawah bayang penjajahan, reaksi yang paling mengharukan datang dari Palestina. Ribuan warga Gaza dan tepi barat turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Indonesia, suara kami telah sampai ke dunia." Video yang memperlihatkan anak-anak Palestina menyanyikan lagu Indonesia Raya di sebuah kamp pengungsian menjadi viral di media sosial. Mereka menulis, "Kami tidak sendiri, Indonesia bersama kami." Presiden Palestina, Mahmud Abbas, akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dalam pidatonya, ia menyebut Indonesia sebagai negara yang tetap setia pada prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa. Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang tidak pernah lelah membela kebenaran. Keadilan tidak akan lahir dari senjata, tapi dari keberanian moral seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Meski dihantam sanksi dan ancaman dari IOC, Indonesia tetap berdiri tegak. Presiden menyatakan dalam pidato kenegaraan, kita lebih memilih kehilangan status tuan rumah daripada kehilangan rasa kemanusiaan. Kita tidak ingin dunia olahraga menjadi tempat pembenaran bagi penjajahan. Rakyat pun menyambut dengan bangga. Dukungan mengalir dari semua kalangan, atlet, pelatih, seniman, hingga tokoh agama. Bahkan sejumlah legenda olahraga Indonesia berjanji akan menggalang solidaritas global agar PBB dan IOC bisa meninjau ulang sanksi terhadap Indonesia. Langkah berani Indonesia ternyata memicu efek domino di dunia internasional. Sejumlah negara mulai meninjau ulang hubungan olahraganya dengan Israel. Dari Iran hingga Aljazair muncul suara yang senada. Jika Indonesia berani menolak demi kemanusiaan, mengapa kami tidak bisa melakukan hal yang sama? Sementara itu, media-media barat mulai membahas topik ini di forum terbuka. BBC menulis bahwa Indonesia adalah contoh langka dari negara yang menolak tunduk pada tekanan global. Sementara The Guardian menyebut keputusan ini sebagai bentuk solidaritas moral yang jarang ditemui di dunia olahraga modern. Di sisi lain, IOC mulai terdesak oleh opini publik dunia, menuntut keadilan bagi Indonesia yang dianggap hanya menegakkan nilai kemanusiaan. Banyak atlet dunia juga ikut bersuara. Beberapa pesenam internasional asal Turki, Mesir, dan bahkan Brasil menyatakan mereka siap tidak ikut bertanding jika Indonesia benar-benar dilarang menjadi tuan rumah. Di Jakarta, suasana berubah menjadi simbol perlawanan damai. Ribuan warga menggelar doa bersama di depan Gelora Bung Karno, menyalakan lilin dan membentangkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Palestina. Mereka menyebut aksi itu sebagai malam kemanusiaan.
Di balik layar, diplomasi Indonesia terus bekerja keras. Menlu melakukan serangkaian pertemuan dengan negara-negara OKI dan perwakilan PBB. Tujuannya satu, membangun front moral agar dunia tak hanya melihat Indonesia sebagai pelanggar aturan olahraga, tapi sebagai negara yang menghidupkan kembali makna sejati dari persaudaraan antar bangsa. Kami tidak menolak olahraga, kami hanya menolak ketidakadilan. Jika Israel ingin datang, datanglah dengan damai. Tapi datanglah dengan hati yang mengakui bahwa Palestina berhak hidup merdeka. Proposal itu membuat ruang rapat IOC terdiam. Sebuah pernyataan yang bukan sekadar diplomatik, melainkan penuh makna moral. Dunia Arab pun semakin solid mendukung Indonesia. Iran, Mesir, hingga Maroko secara terbuka menyatakan bahwa keputusan IOC memberi sanksi pada Indonesia adalah langkah yang tidak adil. Meski situasi dunia memanas, rakyat Indonesia justru semakin bersatu. Pemerintah tidak sendirian. Dukungan datang dari semua penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan Palestina berdampingan di lapangan sekolah, stadion, hingga kantor pemerintahan. Media nasional menayangkan kampanye bertajuk Olahraga untuk Kemanusiaan yang menggambarkan atlet-atlet muda berlatih dengan semangat tinggi meski tanpa jaminan tampil di event internasional. Mereka tidak gentar karena bagi mereka, mewakili Indonesia berarti mewakili nurani bangsa. Bahkan beberapa sponsor besar yang sebelumnya khawatir akan dampak ekonomi, kini justru mendukung gerakan ini. Mereka mengeluarkan iklan yang menampilkan kalimat sederhana namun menggetarkan. Bangga menjadi bagian dari bangsa yang punya hati. Meskipun Indonesia belum mendapat pencabutan sanksi, namun dukungan moral terus mengalir. Di sidang umum PBB, beberapa negara menyerukan agar dunia olahraga tidak buta terhadap nilai kemanusiaan. Dan nama Indonesia kembali disebut bukan sebagai pelanggar, tapi sebagai inspirasi.